hebat. Betul begitu nggak? Harus lebih hebat. Tapi kalau kita tanya sekarang muslimin, mungkin yang hadir di masjid sini pun, mujizat Nabi yang Anda ketahui apa? Rata-rata orang mengatakan Al-Quran. Ada yang lain nggak? Ada nggak yang bisa mengalahkan tongkatnya Nabi Musa? Ada nggak yang bisa mengalahkan doanya Nabi Nuh turun banjir seluruh dunia? Ada nggak yang bisa mengalahkan penyembuhan Nabi Isa terhadap orang tuli, orang buta? Teman-teman sekalian, pada malam ini saya akan sebutkan, ini pun masih sebagian kecil. Mukjizat Nabi SAW sangat banyak, lebih dari 100 bahkan disusun oleh para ulama yang terlihat dengan mata kepala mengalahkan semua mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Termasuk bahkan mengalahkan banjirnya Nabi Nuh dari doanya alaihi salatu wassalam. Mukjizat Nabi SAW yang diberikan definisi oleh para ulama, mukjizat adalah syai'un khariqu anil 'ada, sesuatu yang melampaui kapasitas manusia biasa. Dibagi dua oleh para ulama. Ada yang berbentuk informasi, ada yang berbentuk sesuatu kejadian nyata yang terlihat oleh mata kepala orang-orang pada saat beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau informasi teman-teman seperti kisah tentang umat-umat sebelum kita. Kisah nabi-nabi diceritakan dalam Al-Quran, ini mukjizat juga, karena kita tidak hadir pada saat itu. Nabi SAW tidak hadir, diberitakan melalui wahyu. Informasi tentang kejadian yang terjadi di zaman beliau, dan informasi yang terjadi nanti di akhir zaman, seperti tanda-tanda hari kiamat, yang satu persatu terbukti kebenarannya semua. Ini dalam bentuk informasi. Nanti akan saya berikan contohnya tentunya. Yang kedua teman-teman, sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala. Seperti pembelahan bulan dengan jari telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian menurunkan hujan dan membubarkan awan sehingga hujannya berhenti. Penyembuhan penyakit yang mustahil sembuh di mata manusia. Dan segala macam hal yang akan kita paparkan nanti, yang akan kita buktikan ternyata memang mukjizat baginda Nabi SAW di atas mukjizat para nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana beliau pemimpin para nabi-nabi dan rasul. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku, sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang ke informasi. Contoh, sebenarnya sudah cukup tadi saya bilang, informasi umat sebelum kita, informasi yang terjadi zaman Nabi SAW, informasi yang akan datang. Kita sudah bisa pahami kurang lebih seperti itulah. Tapi ada riwayat Bukhari yang ingin saya kritik di sini, tanda kutip, bukan dikritik ya, dikritik supaya antum bisa paham. Karena riwayat seperti ini kadang-kadang tidak dibaca oleh sebagian orang. Kadang-kadang mungkin dilewatin begitu saja hadisnya. Tapi ini adalah mukjizat Nabi SAW. Misal contoh, kisah tentang informasi apa yang akan terjadi nanti, tapi di zaman Nabi SAW, dan terjadi langsung. Kisah disebutkan dalam Bukhari tentang persahabatan dua orang, satu muslim, satu kafir. Yang muslim ini sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz terkenal sekali dengan keimanannya. Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang. Semua disebutkan dalam hadis Bukhari. Pimpinan orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'adz teman-teman bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pimpinan Quraisy. Orang yang sangat kufur kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, dua orang ini bersahabat dari sebelum Islam. Setelah datang Islam, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Umayyah tidak masuk Islam. Tapi persahabatan masih berjalan. Waktu seluruh muslimin sudah diusir dari Mekah, tidak lagi tertinggal umat Islam pada saat itu, kecuali orang-orang yang baru mau masuk Islam. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz mengadakan perjalanan perniagaan, kemudian melewati Mekah. Di pinggir gerbang Mekah, dia mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf di dalam, "Hai Umayyah, saya kebetulan lewat Mekah dan saya ingin menjadi tamu untuk di rumahmu. Apa kau menerimaku? Kau berikan jaminan?" Kata Umayyah, "Tentu saja." Dikirimlah surat, dikirimlah beberapa pasukannya. Umayyah ini punya 300 personel perang yang sering dipakai oleh Quraisy. Dia pimpinan. Setelah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ini pimpinan Mekah. Kalau Abu Jahal itu adalah rajanya Mekah, maka Umayyah ini kayak wakil gitu.
Yang terjadi teman-teman sekalian, disambutlah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian masuk Mekah, tidak ada yang berani ganggu karena ini tokoh Mekah yang menjaminnya. Pada saat tiba di rumah kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara ada orang-orang kamu. Orang tawaf telanjang, orang bersiul, orang tepuk tangan, tawaf kemusyrikan. Saya ingin tahu tidak ada orang. Kata Umayyah, baiklah, nanti kalau malam hari sudah kosong saya akan panggil kamu. Umayyah pergilah, duduk sama teman-teman di Darun Nadwa. Setelah kosong Mekah, Ka'bah, saya masukkan Ka'bah adalah, kalau kayak sekarang habis Isya, sudah kosong kalau di zaman dulu. Sekarang kan 24 jam, Masya Allah orang tawaf. Zaman dulu tidak. Maka yang terjadi setelah kosong, Umayyah pulang ke rumah, panggil Sa'ad. Hai Sa'ad, sudah kosong Ka'bah, mau tawaf saya temani. Begitu masuk di lingkaran tawaf, baru mau tawaf, tiba-tiba Abu Jahal datang. Tahu Abu Jahalnya? Fir'aunnya umat ini. Nabi SAW mengatakan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal ini teman-teman julukannya dia di Mekah Abu Hakam. Abul Hakam. Hakam itu maksudnya bijaksana. Cerdas sekali orangnya. Sampai diangkat menjadi raja. Tapi kenapa Nabi kasih julukan Abu Jahal? Ini orang super goblok. Ya. Kenapa dikasih julukan seperti itu? Ada kisahnya. Abu Jahal ini setiap hari dia sama Abu Sufyan, sama satu lagi temannya, 3 orang ini selalu dengar Al-Quran di rumah Nabi diam-diam. Kalau malam hari. Mereka pas sudah tiba waktu subuh, mereka pulang, ketemu 3 orang ini. Lalu saling bertanya, kenapa? Ngapain kau di sini? Habis dengar ayatnya, ayat Quran yang baca Muhammad. Semua ngaku sama. Janjian, besok jangan diulangi lagi ya. Kalau orang-orang Mekah tahu, nanti mereka akan masuk Islam nih. Sepakat. Besok malam 3-3-nya ulangi lagi. Karena berpikir temannya tidak akan kembali. Saking penasarannya dengan Al-Quran. Subuh ketemu lagi, janjian lagi nggak ulangi. Hari ketiga terulang hal yang sama. Waktu sudah hari ketiga, maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh kita ini bukan anak kecil. Ini kepala suku semua. Nggak mungkin kita datang mendengar kecuali sesuatu. Lalu dia tanya kepada Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu hai Abu Sufyan? Dia bilang yang Muhammad baca, semuanya memiliki makna dan hikmah. Ada yang saya ngerti, ada yang saya tidak mengerti. Tapi kayaknya benar. Orang ini bilang juga, ya saya juga berkeyakinan begitu. Ayo kita tanya Abu Hakam. Abu Jahal waktu itu kebetulan pimpinan Mekah. Didatangilah. Begitu datang ke rumahnya mereka tanya, wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil, pimpinan suku. 3 hari berturut-turut kita janjian. Aib bagi orang-orang suku Quraisy waktu itu kalau janji kemudian ingkari janji. Kita sudah ingkari 3 hari. Semua itu karena kita penasaran dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang agamanya? Kata Abu Jahal kalimat yang luar biasa. Dia tundukkan kepalanya, dia angkat kepalanya, lalu dia mengatakan apa? Saya tahu apa yang diucapkan oleh Muhammad benar. Benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami, kalau kau beriman, kami semua beriman. Apa kata Abu Jahal? Ini teman-teman bahaya sekali. Fanatisme terhadap suku, terhadap harta, jabatan, bisa menggelapkan matanya orang. Itulah terjadi pada Abu Jahal. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya dari dulu sukunya Muhammad dengan sukuku bersaing. Kalau mereka memberikan makan minum jemaah haji, kami juga memberikan makan dan minum jemaah haji. Kalau sukunya membela Mekah, sukuku juga membela Mekah. Sehari mereka, sehari kami. Maksudnya sama-sama bersaing nih. Sekarang di sukunya Muhammad keluar Nabi. Sukuku nggak ada nabinya. Kalau saya beriman pada Muhammad berarti sukuku kalah. Demi Allah saya tidak mau beriman selamanya. Maka gara-gara kejadian itu kata Nabi SAW, gelarkan dia Abu Jahal. Dan dia pimpinan dan dia Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun, maka ini Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal teman-teman. Abu Jahal pada saat itu menemui Sa'ad bin Mu'adz. Kita kembali ke kisah kita dengan Umayyah bin Khalaf yang baru mau tawaf. Abu Jahal lalu tanya, waktu itu dia Raja Mekah, wahai Umayyah, siapa di sebelahmu ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Madinah. Abu Jahal waktu dengar langsung dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau injakkan kakimu di Mekah. Sementara kau tahu permusuhan kami dengan muslimin. Demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah selamat. Sa'ad bin Mu'adz adalah kepala suku, terkenal pemberani. Dan beliau mati syahid pada saat terjadi perang Ahzab. Dan beliau lah yang mengambil keputusan 700 pasukan perangnya Quraidah dibunuh semuanya.
Pemberani yang luar biasa Sa'ad. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kau tidak akan bisa menyentuhku karena aku akan melawan. Kau mati atau aku mati. Kalaupun kau berhasil membunuhku, maka sukuku tidak akan membiarkanmu. Sukunya namanya Aus di Madinah. Karena Ansar dulu ada Aus dan Khazraj. Suku Aus. Sukuku Aus tidak akan membiarkanmu. Maka kata Abu Jahal, enggak masalah. Pokoknya saya tidak akan peduli. Saya tidak akan membiarkan kau keluar. Umayyah bin Khalaf bingung. Di depannya ada Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya tapi muslim. Di sebelahnya juga ada sahabatnya Abu Jahal, tapi kafir. Tiba-tiba dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya condong kepada Abu Jahal. Dia mengatakan, wahai Sa'ad, dia mengatakan,